Sekitar 1.000 orang pengurus dan simpatisan Indonesia Bangga Kota Bekasi mendeklarasikan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dinilai paling cocok memimpin Indonesia menggantikan Presiden Joko Widodo. Erlangga dinilai berhasil mengatasi pandemi COVID-19 dan mengeluarkan Indonesia dari resesi ekonomi. Beliau orangnya santun, diam, dan lebih banyak bekerja. Maka itu masyarakat Kota Bekasi, generasi muda Kota Bekasi, Bang Rahmatullah bersama Bang Ripa meminta saya, Bang Novel, harus kita majukan Pak Erlangga Hartarto menjadi presiden di 2024. Bagaimana mengakomodir suara-suara pemuda di Kota Bekasi, umumnya di Kota Bekasi, nanti insya Allah kita akan nasional. Pembentukan Wadah Indonesia Bangga Bangkit Bersama Erlangga mengakomodir suara yang ada di Kota Bekasi untuk mendukung Erlangga Hartarto menjadi presiden 2024. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tetapkan Joseph Suryadi sebagai tersangka penistaan agama. Joseph mulai ditahan hari ini dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara dan mengantongi 2 alat bukti untuk menetapkan Joseph Suryadi sebagai tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama. Sebelumnya, Joseph Suryadi diperiksa terkait postingan di grup WhatsApp berupa penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Kemudian ramai tagar tangkap Joseph Suryadi di media sosial. Dari hasil pemeriksaan polisi, Joseph Suryadi mengakui perbuatannya dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menetapkan tersangka yang melakukan posting tersebut atas nama Joseph Suryadi atau YS, yang bersangkutan mulai hari ini sudah dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya. Adapun ancaman hukuman. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah targetkan 26,5 juta anak usia 6 hingga 11 tahun segera divaksin dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau vaksinasi anak pagi tadi. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun yang digelar di SDN Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi. Dengan vaksinasi ini, Presiden berharap anak-anak bisa terlindungi dari penyebaran COVID-19 baik varian lama maupun varian baru. Presiden menargetkan kegiatan serupa segera dilakukan di provinsi-provinsi lain, tidak hanya di Jakarta saja. Saya sangat menghargai telah dimulainya vaksinasi untuk anak ini, dan kita harapkan tidak hanya di Jakarta, di provinsi-provinsi yang lain juga segera memulai vaksinasinya untuk anak-anak agar melindungi dan memproteksi anak-anak kita dari penyebaran COVID baik varian lama. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode kris dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa, 10 provinsi di Indonesia terpilih untuk masuk dalam program pembinaan olahraga nasional. Salah satunya Sumatera Selatan yang nantinya akan menjadi wilayah percontohan pengembangan olahraga nasional. Karena bisa kita dapatkan pengembangan olahraga nasional terus dilakukan, salah satunya dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional BDON. Sosialisasi pun dilakukan di beberapa daerah, salah satunya di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bersama dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan terpilih menjadi pusat pembinaan olahraga di wilayah Sumatera. Kedepan, Sumatera Selatan pun akan menjadi percontohan bagi daerah lain. Provinsi Sumatera Selatan dinilai sudah memiliki sistem olahraga yang cukup baik, mulai dari mencetak atlet hingga melahirkan atlet yang berprestasi. Ya, bukan hanya yang ada di sekitar Palembang, kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan, tetapi juga daerah-daerah lain, karena sentranya ada di sini. Yang Sumatera bagian selatan, sentranya di sini, di Sumatera Selatan. Desain besar olahraga nasional ini lahir sebagai bentuk kerisauan Presiden Joko Widodo atas buruknya tata kelola olahraga nasional.
Akibatnya, prestasi olahraga Indonesia jalan di tempat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga, walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.